job fair atau ajang pencari kerja ternyata hanya untuk pamer pengangguran. Astagfirullahaladzim. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari job fair atau ajang pencari kerja ternyata hanya untuk pamer pengangguran. Astagfirullahaladzim. Jadi memang begini, kemarin kan lagi viral, 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, itu kan ada job fair di salah satu universitas di Cikarang yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Nah, ketika job fair kemarin itu kan sempat viral video bahwa pencari kerja itu berdesak-desakan. Bahkan mereka berebut untuk scan barcode untuk bisa masuk ke area job fair itu. Katanya, ini menurut informasi yang saya baca di beberapa media mainstream, itu ada 3.000 lowongan pekerjaan yang disediakan. Sementara yang datang ke sana itu sekitar 25.000 orang. Ya ini kan sebetulnya memang sudah menjadi pemandangan yang di akhir-akhir ini memang pemandangan yang sudah biasa. Apalagi sekarang banyak sekali gelombang PHK, terutama di akhir tahun kemarin dan awal tahun ini itu banyak sekali gelombang PHK. Bahkan yang paling terakhir ini, itu perusahaan sebesar Shopee itu juga mem-PHK karyawannya. Kalau saya baca itu sekitar 2.000-an karyawan yang di PHK. Bayangkan, kalau misalkan ada job fair selalu ramai seperti ini, selalu menjadi sasaran terutama bagi para pencari kerja. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi prihatin bagi kita sehingga bisa menimbulkan kita selalu ingin berucap istighfar, itu adalah ketika kita melihat komenan dari para pejabat-pejabat kita. Coba bayangkan, mereka sama sekali gak punya empati dengan kondisi bangsa kita, kondisi anak-anak muda kita yang sedang mencari kerja itu. Bayangkan, bahkan dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri. Biro Humas dari Kementerian Tenaga Kerja, Sunardi Sinaga, itu mengatakan bahwa kalau misalkan ini membludak, ketika job fair di Bekasi kemarin itu membludak, itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa banyak orang yang sedang mencari kerja, banyak orang yang butuh kerja. Itu karena antusias katanya. Astagfirullahaladzim, kok bisa sekelas pejabat mengatakan seperti itu? Nah, dia mengatakan begini, itu tidak boleh serta-merta dikatakan bahwa sekarang ini banyak sekali yang tidak bekerja, banyak pengangguran. Tidak boleh serta-merta dikatakan bahwa memang banyak yang mencari kerja. Ini bisa dikatakan bahwa lulusan atau mungkin yang baru-baru ini sudah lulus dan mereka mencari kerja, itu angkanya bertambah. Para fresh graduate itu angkanya bertambah. Sehingga ketika ada job fair yang seperti ini, itu kemudian jumlahnya membludak karena mereka sangat amat antusias. Lalu bedanya apa dengan pencari kerja atau pengangguran yang banyak? Kan sama aja. Astagfirullahaladzim. Sekarang begini loh. Kalau misalkan para lulusan atau sekarang yang sudah baru saja lulus, fresh graduate, ini bertambah, otomatis kan mereka ini jobless, mereka nggak punya pekerjaan karena sekolah sudah selesai, kemudian mereka juga belum mendapatkan pekerjaan. Artinya apa? Artinya mereka pengangguran. Dan otomatis kalau misalkan ada job fair yang seperti ini, mereka pasti akan berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan. Itu namanya memang jelas bahwa pengangguran atau jumlah pencari kerja kita semakin hari semakin bertambah, apalagi gelombang PHK. Tapi dari Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa ini tidak semuanya mereka ini adalah para pengangguran atau para pencari kerja. Bisa jadi mereka adalah yang sudah punya pekerjaan, lalu kemudian mereka mencari pekerjaan atau gaji yang lebih baik. Itu satu. Lalu kedua, ada kemungkinan mereka yang sudah punya pekerjaan, lalu mereka mencari side job. Lalu yang ketiga,
Dikatakan juga bahwa mereka ini sedang melakukan konsultasi tenaga kerja. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Itu lagi-lagi yang membuat kita semuanya sekarang jadi istighfar. Kok bisa para pejabat kita statementnya seperti ini? Nah, apa yang disampaikan oleh Biro Humas dari Kementerian Tenaga Kerja ini nggak sesuai, nggak sama dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer atau Noel. Noel mengakui bahwa memang ini membludak karena memang jumlah pencari kerja yang semakin hari semakin meningkat. Dia mengakui, tapi dari Biro Humas mengatakan enggak begitu. Ini karena antusias. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, ini statementnya beda lagi. Mereka mengatakan bahwa job fair itu memang ya harus seramai ini. Kalau sepi, berarti nggak tepat sasaran. Nah, jadi pejabat-pejabat kita ini sekarang, mereka ini nggak mau mengakui, mereka denial atau melakukan penolakan secara statement bahwa di negara kita sekarang jumlah pengangguran itu sangat meningkat. Jumlah pencari kerja itu memang tinggi, tapi jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah para pencari kerja. Nah, ini kan yang menjadi miris, yang menjadi ironis. Bahkan itu yang membuat kita sekarang menjadi khawatir dan terus mengucapkan istighfar. Semoga para pejabat kita diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, sekarang begini. Ini saya mendapatkan dari IG. Atau juga saya juga pernah dengar cerita dari seorang teman yang bekerja di salah satu perusahaan sebagai HRD. Mereka ini mengatakan ketika ada job fair yang diselenggarakan oleh dinas terkait, pemerintah daerah baik itu Pemkot, Pemkap, ataupun juga Pemprov, itu sebetulnya perusahaan-perusahaan yang ikut serta, mereka ini sebetulnya nggak sedang mencari tenaga kerja, tidak ada lowongan sebetulnya. Tapi mereka dipaksa oleh dinas terkait, oleh dinas tenaga kerja di lingkungan mereka. Kalau misalkan mereka tidak ikut job fair ini, maka mereka akan disanksi. Biasanya akan didenda. Makanya mereka kemudian seolah-olah membuat ini ada job fair, ada lowongan, tapi sebetulnya nggak ada. Mungkin mereka melakukan seleksi, tapi pada akhirnya tidak ada satupun karyawan yang diterima. Tapi mereka harus ikut job fair ini supaya untuk meramaikan, supaya untuk terlihat bahwa banyak sekali peluang pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Tapi di sisi lain, di situ juga para perusahaan biasanya ikut untuk mempromosikan usaha mereka. Untuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa ini loh, perusahaan kami ini ada. Ini perusahaan kami sekarang sedang mencari karyawan, sedang mencari tenaga kerja. Padahal sebetulnya enggak. Ini entah benar atau salah. Tapi yang jelas informasi yang dari IG, dari HRD salah satu perusahaan itu mengatakan demikian. Nah, kita yang harus mencari lagi informasi dari dinas tenaga kerja terkait. Apakah benar informasi ini? Mohon tanggapannya di kolom komentar. Nah, kalau bagi saya, sekarang pada akhirnya muncul banyak sekali spekulasi, banyak sekali statement yang mengatakan ini sebetulnya ajang job fair ini sebetulnya adalah ajang pamer bagi pemerintah kita untuk menunjukkan bahwa banyaknya pengangguran di negara kita. Nah, sekarang tujuannya untuk apa? Ini analisa saya begini. Ketika kita pamer ke investor bahwa ini loh, ada ribuan atau bahkan puluhan ratusan ribu pencari kerja. Mereka sedang mencari kerja, mereka tidak punya kerja. Silakan para investor membuka perusahaan Anda, membuka pabrik-pabrik Anda di tempat kami, di wilayah kami punya tenaga kerja yang jumlahnya sangat banyak. Dengan catatan apa? Kalau misalkan Anda membuka pabrik atau perusahaan di tempat kami siap menyediakan tenaga kerja dengan jumlah yang segitu banyak, dengan catatan Anda bisa mengupah mereka dengan murah. Karena apa? Begini, kalau misalkan banyak sekali tenaga kerja yang tersedia, misalkan ada 25.000, sementara lowongan yang tersedia ada 3.000. Mereka akan berlomba-lomba bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu caranya adalah mereka akan
mau tidak mau menerima upah murah, asalkan mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang sedang terjadi. Kalau analisa saya seperti itu, bahwa pemerintah ini ingin menunjukkan ini ada banyak sekali, membludak sekali tenaga kerja. Silakan para investor menanamkan modal ke tempat kami, membangun pabrik, membuat perusahaan di tempat kami. Kami sediakan tenaga kerja yang bisa diupah murah. Nah, dengan banyaknya investor yang kemudian membuat pabrik, kemudian mendirikan perusahaan di tempat itu, otomatis pemasukan bagi Pemda ataupun juga dari pemerintah pusat itu akan bertambah. Dari pajak, kemudian juga dari beberapa perizinan yang dilakukan, mereka mendapatkan income. Sementara, lagi-lagi nasib sial dialami oleh masyarakat yang ada di level bawah. Ketika kemudian mereka mau diperkerjakan dengan upah murah, dan itu yang dicari oleh beberapa perusahaan. Saya sih menganalisinya seperti itu. Makanya kemudian pemerintah daerah terkait ini berlomba-lomba untuk membuat job fair seolah-olah ada perusahaan yang sedang mencari karyawan, padahal sebetulnya nggak ada. Para perusahaan ini dipaksa untuk ikut job fair dengan ancaman sanksi, denda, dan lain sebagainya. Sementara masyarakat kita yang ada di level bawah, ya itu yang terjadi. Kita lihat di Cikarang, Bekasi, itu belum di wilayah-wilayah lain. Ini kan yang kemarin sempat viral karena ada yang pingsan, kemudian banyak yang dorong-dorongan, teriak-teriak, pukul-pukulan, itu yang terjadi. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ya solusinya pemerintah harus turun tangan, benar-benar harus turun tangan ini. Bagaimana caranya mengakomodir sekian banyak para pencari kerja itu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Nah, tapi yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi adalah bagaimana pemerintah ini mendorong kepada para pencari kerja ini untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan melakukan pelatihan, balai latihan kerja, dan yang paling utama adalah dengan bantuan suntikan modal. Itu yang jauh lebih penting. Itu yang harus dilakukan pemerintah kita. Tapi kita melihat sendiri sekarang, di kalangan elit mereka justru katanya adanya penghematan, kemudian adanya efisiensi, tapi nyatanya ketika mereka mengadakan acara, kemudian banyak sekali uang-uang negara dihamburkan, kemudian banyak sekali uang-uang negara, uang rakyat ini kemudian dikorupsi, itu yang terjadi. Sementara masyarakat kita yang ada di level bawah akan selamanya seperti ini kalau kelakuan pejabat kita masih tetap seperti itu. Kita tunggu saja bagaimana kinerja pemerintah Presiden Prabowo ini untuk memperbaiki ini semua. Apakah semuanya ini akan diselesaikan atau cuman omon-omon seperti yang sekarang. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Astagfirullahaladzim.